Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Koturnadia dari absen 32 10 kuliner 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Oke, berikut penjelasannya. Interaksi sosial. Pengertian. Secara umum, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Menurut para ahli, menurut Klein, merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok. Menurut Homans, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Menurut Shaw, merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilaku satu sama lain dan saling mempengaruhi. Menurut Tibat dan Kelly, merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi antar satu sama lain. Menurut Bonner, merupakan suatu hubungan antar dua orang atau lebih, di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah individu lain dan sebaliknya. Menurut Kimball Young dan Raymond Weimarks, merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara individu, dan kelompok, dan kelompok. Menurut Swarjana Swekanto, berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubung antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang, bisa dua atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antar para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan akan datang. Yang keempat, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan akan datang. Berarti, dalam setiap interaksi sosial, ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Syarat-syarat interaksi sosial. Konteks sosial. Konteks sosial adalah suatu bentuk hubungan sosial antara suatu individu dengan individu lain, atau sebaliknya, yaitu hubungan sosial antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan individu, atau suatu hubungan antara individu saling berinteraksi dengan individu lain, atau kelompok secara umum. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerima pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan upaya saling mempengaruhi. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif, yaitu positif. Ada kerjasama, suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif dalam kehidupan, memerlukan bantuan orang lain, namun tetap dalam batas yang wajar. Contohnya, seperti gotong royong antara tetangga dan gotong royong di lingkungan sekolah. Berikutnya ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri atau mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, ada coercion, yaitu memaksakan kehendak pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Yang kedua, ada kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik. Yang ketiga, ada arbitrasi, merupakan tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna penyelesaian konflik. Yang keempat, ada mediasi, yaitu tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan penyelesaian. Yang kelima, konsiliasi, merupakan tindakan mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih tercapainya tujuan bersama. Yang keenam, toleransi, yaitu keinginan untuk menghindari perselisihan. Yang ketujuh, stalemate, terjadinya ketika dua kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. Yang kedelapan, adjudikasi, yaitu
penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Selanjutnya ada komunikasi sosial. Pengertian. Secara umum, komunikasi sosial suatu proses interaksi di mana seseorang menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Menurut para ahli, menurut Berbacok, komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara sosial. Yang kedua ada The American Spelling of Heart Association. Komunikasi sosial adalah kemunculan yang sinergis antara interaksi sosial kognisi, pragmatis, verbal dan non-verbal, dan memproseskan bahasa yang reflektif dan ekspresif. Yang ketiga ada International Association of Communication Activists. Komunikasi sosial merujuk pada pengguna apa yang disebut dengan media sosial atau bidang studi yang mengeksplorasi bagaimana informasi dapat dirasakan, ditransmisikan, dan dipahami, serta dampaknya bagi masyarakat. Ciri-ciri komunikasi. Yang pertama, terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, terjadinya komunikasi antara komunikan melalui konteks sosial. Yang ketiga, memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Yang keempat, adanya sebuah dimensi waktu baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Jenis-jenis komunikasi sosial. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung dengan bicara atau menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan tindakan menulis seperti mengetik atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang keempat, visual. Komunikasi visual merupakan tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Syarat-syarat komunikasi sosial. Yang pertama, pengirim atau yang bisa disebut komunikator adalah pihak mengirimkan pesan kepada orang lain. Yang kedua, penerima yang bisa disebut komunikan adalah pihak menerima pesan dari sender. Pesan adalah isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. Yang keempat, media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan di komunikator kepada khalayak. Media digolongkan menjadi 4, yaitu media antar pribadi, media antar kelompok, media publik, media massa. Media antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal dan non-verbal. Media antar kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, keluarga, tetangga, teman-teman terdekat. Media publik. Media publik adalah komunikasi antar seseorang berbicara dengan sejumlah besar orang khalayak yang bisa dikenali satu persatu, seperti pidato, ceramah. Faktor komunikasi sosial. Faktor yang mendukung. Yang pertama, kredibilitas merupakan hubungan saling percaya dengan komunikan, sehingga
apa yang disampaikan dapat dipercaya secara langsung. Yang kedua, konteks. Konteks merupakan komunikator yang harus memperhatikan situasi dan kondisi komunikasi berada, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, konten. Komunikator harus pandai dalam memilih isi pesan yang akan disampaikan, sehingga komunikan tertarik terhadap apa yang disampaikan. Yang keempat, kejelasan. Kejelasan merupakan komunikator harus memahami komunikasi verbal dan non-verbal, tujuan yang akan dicapai, serta kejelasan informasi, sehingga mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Yang kelima, ada kesinambungan dan konsistensi, termasuk pesan atau informasi yang disampaikan sebaiknya dilakukan secara terus-menerus agar informasi bertanam dan dapat mempengaruhi pelaku komunikan. Yang keenam, kemampuan komunikan merupakan informasi yang dapat tersampaikan dengan jelas apabila terdapat pemahaman antara komunikator dan komunikan. Yang ketujuh, ada saluran distribusi. Komunikator harus memenuhi berbagai media yang tepat dan menyampaikan informasi sesuai kebutuhan dan kondisi sehingga sesuai dan tepat sasaran. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi yang tertanam di dalam benak seseorang. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan manusia, keterampilan menguasai bahasa. Pertumbuhan manusia dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Keterampilan menguasai bahasa. Keterampilan dalam berbahasa merupakan salah satu faktor yang terkait dengan pertumbuhan. Ketika kita menghadapi remaja, maka kita akan mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam keseharian atau disebut bahasa gaulnya. Yang ketiga, persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Selanjutnya ada sosialisasi sosial. Pengertiannya, secara umum, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Menurut para ahli, Swejono Dirjosisworo, yaitu mengungkapkan pengertian sosialisasi membuat tiga arti. Proses belajar, suatu proses akomodasi di mana manusia menahan mengubah impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Yang kedua, kebiasaan. Dalam bersosialisasi, setiap manusia mempelajari sikap, ide, kebiasaan, pola nilai, dan tingkah laku. Yang ketiga, sifat dan kecakapan. Proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk merangkai dan mengembangkan dari semua sifat dan kecakapan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang. Yang kedua, yaitu Charlotte Buchler. Menurut Charlotte Buchler, sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya. Yang ketiga, Peter Alberger. Menurut Peter Alberger, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar seseorang anak untuk menjadi anggota yang beradaptasi dalam masyarakat.
Yang keempat, menurut Edward Greenberg, sosialisasi merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak luar, dunia luar. Yang kelima, menurut Martin Gibson, sosialisasi adalah sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. Yang keenam, menurut Robert Mamzilawang, pengertian sosialisasi merupakan proses mempelajari, memahami norma, nilai peran yang diperlukan guna kemungkinan prestasi yang efektif dan kehidupan sosial. Yang ketujuh, menurut Karel J. Figger, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan mengajar. Menurut Bruce, sosialisasi merupakan proses manusia dalam mempelajari sebuah nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Tujuan sosialisasi, tujuannya agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru. Bentuk-bentuk sosialisasi sosial ada dua, yaitu sosial primer, sosial sekunder. Sosial primer merupakan tahap sosialisasi pertama yang diterima oleh individu dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, sosialisasi sekunder biasanya terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, dan media massa. Syarat-syarat sosialisasi sosial. Yang pertama, apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Yang kedua, menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa saja yang mensosialisasikan? Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Tahap-tahap sosialisasi sosial. Tahap persiapan merupakan tahapan yang dialami oleh seseorang sejak dilahirkan. Yang kedua, tahap meniru. Pada tahap tersebut, seseorang akan meniru peran-peran dewasa yang ada di sekitar. Selanjutnya, tahap siap bertindak. Seorang anak akan mengetahui apa yang dilakukan setelah menirukan peran orang lain, baik di keluarga atau lingkungan. Tahap penerimaan non-kolektif. Pada tahap tersebut, seorang anak sudah mencapai tahap pendewasaan, bahkan mampu mengambil dan memahami peran-peran orang lain secara luas. Jenis-jenis sosialisasi sosial. Sosialisasi formal, sosialisasi informal. Sosialisasi formal adalah suatu yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang berwenang yang sesuai ketentuan negara atau lembaga yang dibentuk sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah. Sosialisasi informal adalah sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan, atau sifatnya tidak resmi. Faktor-faktor sosialisasi sosial. Yang pertama, sifat dasar. Sifat dasar merupakan karakter, watak, dan sifat emosional yang diwariskan dari ayah atau ibu. Yang kedua, lingkungan parental. Lingkungan parental ketika anak masih dalam kandungan, di mana kita masih dalam kandungan anak, akan mendapatkan pengaruh langsung dari ibu hamil. Yang ketiga, perbedaan individu. Misalnya, bentuk warna badan, warna kulit, warna mata, bentuk rambut, mental, emosional, maupun sosial. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan di sekitar individu, seperti lingkungan alam, kebudayaan, dan masyarakat. Yang kelima, motivasi. Motivasi merupakan kekuatan atau dorongan dari dalam diri individu, menggerakkan individu untuk berbuat sesuatu.
Institusi sosial. Pengertian secara umum, institusi sosial adalah sebuah sistem norma dan sistem hubungan sosial antara masyarakat untuk mencapai serangkai tujuan dan cita-cita bersama. Menurut para ahli, pertama, menurut Leopold von Welsch dan Becker, jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Yang kedua, menurut Robert McIver dan Chapek, proses atau tata caranya yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang terhubung dalam suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, Cohen-Jarningrat, sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, Swarjono Swekanto, himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri institusi sosial. Yang pertama, suatu organisasi pola pikiran atau pemikiran dan pola perilaku. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, memiliki tingkat tertentu. Yang keempat, memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Jenis-jenis institusi sosial. Yang pertama, institusi formal. Institusi formal merupakan sebuah institusi yang dibentuk pemerintah atau swasta yang sudah dikukuhkan secara resmi. Yang kedua, institusi pemerintah. Institusi pemerintah merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah atas dasar kebutuhan. Yang ketiga, institusi swasta. Institusi swasta merupakan institusi yang dibentuk organisasi swasta, sebab ada motivasi atau dorongan tertentu. Yang keempat, institusi non-formal. Institusi non-formal adalah sebuah institusi yang berdiri di tengah masyarakat. Syarat-syarat institusi sosial. Yang pertama, suatu tata kelakuan yang baku. Yang kedua, kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tertentu. Yang ketiga, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu. Yang keempat, mempunyai perlengkapan dan peralatan. Yang kelima, sistem aktivitas dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang selanjutnya, faktor-faktor institusi sosial. Pertama, prinsip demokratis. 2, partisipatif. 3, difusi. 4, pemberdayaan. Tujuan institusi sosial untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. Dinamika sosial. Pengertian. Secara umum, dinamika sosial adalah himpunan perubahan yang akan meliputi keseluruhan dari komponen dalam masyarakat yang merupakan data yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Menurut para ahli, yang pertama, Kingsley Davis, dinamika sosial merupakan bentuk perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. Yang kedua, William F. Cockburn, dinamika sosial adalah sebuah ruang lingkup dari perubahan sosial yang lebih luas, serta yang di dalamnya meliputi aspek-aspek secara spesifik, contoh aspek kebudayaan, baik yang memiliki sifat material atau yang immaterial. Aspek dari kebudayaan merupakan bentuk aspek yang mempunyai peran yang penting sebagai pedoman masyarakat dalam menghadapi sesuatu perubahan dari waktu ke waktu lainnya. Ciri-ciri dinamika sosial. Yang pertama, memiliki kesamaan motif
antar individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, munculnya dampak-dampak interaksi. Yang ketiga, adanya penciptaan tatan maupun kelompok sosial. Yang keempat, berdasarkan norma. Jenis-jenis dinamika sosial. Yang pertama, pengendalian sosial atau pengawasan sosial. Pengendalian sosial yaitu berbagai cara serta proses yang akan ditempuh oleh sekelompok orang dan masyarakat sehingga berbagai anggota dapat bertindak sesuai dengan berbagai harapan masyarakat. Yang kedua, mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan adanya perubahan kedudukan warga masyarakat di dalam sebuah kelas sosial, yang satu ke kelas sosial yang lainnya. Yang ketiga, penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku dari sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal tercela serta di luar batas toleransi. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, yaitu mencakup nilai, sikap, dan norma perilaku. Fungsi dinamika sosial. Yang pertama, membangun kelompok kerjasama yang saling menguntungkan di dalam hal mengatasi sebuah persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan semua pekerjaan. Yang ketiga, memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi atas masalah serta dapat mengurangi beban dalam pekerjaan yang cepat, terlampau besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, serta efisien. Yang keempat, menciptakan iklim secara demokratis di dalamnya, suatu kehidupan bermasyarakat yang dapat memungkinkan setiap individu untuk memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Contoh dinamika sosial. Pertama, pertambahan jumlah penduduk. Yang kedua, segregasi sosial. Segregasi sosial merupakan proses perkelompokan dalam kehidupan sosial dengan karakteristik masing-masing. 3. Pemecahan kelompok. Tujuan dinamika sosial untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain.